Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami cintai, seluruh anggota Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang sangat berbahagia. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kalau Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, Allah yang mengasihi kepada kita, Allah yang memberkati kepada kita, dan bahkan Allah yang telah mempercayakan kepada kita untuk mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus telah mempercayakan kepada kita semuanya, kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang tergabung di Gereja Baptis Indonesia Rosipina ini. Kita patut bersyukur karena kita boleh melewati dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan kita hingga saat ini sudah 17 tahun bahwa gereja kita didirikan oleh Tuhan, dipercayakan kepada kita supaya kita mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan ini. Maka saya mengucapkan kepada Gereja Baptis Indonesia Rosipina, selamat ulang tahun yang ke-17. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kepada Anda semuanya, dan Tuhan Yesus terus pakai kita semuanya untuk mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kalau di usia 17 tahun ini, bahwa ulang tahun kita mengambil tema tetaplah mengarami dunia. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-5, dari ayat yang ke-13, firman-Nya berkata kepada kita, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dari ayat ini Tuhan mengatakan kepada kita, kita akan melihat siapakah kita ini. Kalau Tuhan menunjuk saudara dan saya bahwa saudara dan saya adalah garam dunia, tetapi kita akan melihat siapakah kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dan menunjuk bahwa saudara dan saya, siapakah saudara dan saya itu. Dalam kitab Yesaya 49 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata kepada kita, "Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa ini merupakan satu pemberitahuan, karena Tuhan berbicara tentang umat Israel, dan Tuhan mengajarkan kepada kita tidak lepas daripada umat Israel bahwa Tuhan telah memanggil umat Israel, dan Tuhan telah menyambut orang yang telah dipanggil, dan bahkan orang yang telah dipanggil itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang menyambut panggilan Allah itu adalah orang-orang yang telah menyambut panggilan dan pilihan Allah. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau firman-Nya menjelaskan kepada kita bahwa sejak dari kandungan dan Allah telah menyebut namaku dan sejak dari perut ibuku. Ini hal yang sangat luar biasa, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah mendengar panggilan Kristus dan menyambut panggilannya untuk menjadi umat kepunyaannya, kita dimeteraikan menjadi umat kepunyaan Allah, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercayai oleh Allah, nantinya akan dipercaya untuk menjadi garam, untuk menjadi alat Tuhan. Dan kita tahu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan juga mengatakan kepada kita dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima, firman Tuhan berkata kepada saudara, berkata kepada saya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Allah yang telah menetapkan setiap orang yang dipanggil dan menyambut panggilan itu, dan telah ditetapkan menjadi umat pilihan Allah, maka Allah mempercayakan kepada kita dalam firman Tuhan tadi dalam kitab Yeremia, bahwa Yeremia telah ditetapkan untuk menjadi alat Tuhan yang disebut menjadi nabi Tuhan untuk bangsa-bangsa. Tentunya saudara sekalian, Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa saudara dan saya adalah orang yang telah dipanggil oleh Allah, telah dipilih oleh Allah, dipercayai oleh Allah, karena kita menyambut panggilan Tuhan dan kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa tugasnya orang yang telah menyambut panggilan Tuhan, dimeteraikan menjadi anak-anak Allah, dimeteraikan menjadi ahli waris surgawi. Maka Tuhan memberikan tugas kepada saudara, Tuhan memberikan tugas kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka apa yang Tuhan katakan, bahwa kamu adalah garam dunia. Tugas utama daripada orang-orang yang telah menyambut panggilan Tuhan, orang yang sudah menyambut pilihan Allah, dipercayai tugas untuk menjadi garam dunia. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini marilah kita melihat berkaitan fungsi daripada garam. Rupanya garam itu beraneka ragam, saudara sekalian. Banyak macamnya garam. Ketika saya membaca, ada garam dari laut, ada garam dari Himalaya, ada garam dari, kalau di Semarang Timur, di daerah Purwodadi, di sana ada daerah yang seringkali disebut bahwa di sana ada namanya Kuwu, daerah Kuwu. Kemudian di sana ada senantiasa meletupkan, meledos, meletup. Kemudian dari air yang bercampur dengan tanah itu, kemudian dari orang-orang daerah itu kemudian dikeringkan dan menjadi garam. Luar biasa saudara, bahwa garam ini banyak sekali fungsinya. Kalau di makanan sebagai penyedap, kalau makanan tanpa garam rasanya pasti hambar, tidak ada rasa. Kemudian kalau makanan itu kebanyakan garam, pasti tidak enak.
Nah, saudara sekalian, penting sekali garam itu untuk makanan. Kemudian fungsi daripada garam. Kalau kita tahu bahwa garam itu sebagai sarana pengawet ikan. Misalnya ikan asin itu begitu lama tetap tahan dan kuat karena garam. Kemudian garam Himalaya juga banyak sekali saudara fungsinya, termasuk untuk lambung kita dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata kepada saudara bahwa saudara dan saya adalah garam dunia. Ketika garam itu berada di tengah-tengah masyarakat, saudara dan saya berada di tengah-tengah lingkungan. Di lingkungan keluarga kita, hendaknya saudara akan menjadi penyedap. Di tengah-tengah masyarakat, saudara dan saya dapat menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita itu menikmati sukacita oleh karena saudara dan saya yang hadir, membawa kesedapan, membawa sukacita, membawa bahagia bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian pula saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya hadir di tengah-tengah dunia ini, dikatakan dunia yang hidup dalam kegelapan. Apakah saudara dan saya mampu menjadi garam, mampu menjadi terang, mampu menjadi penyedap, mampu memberikan yang terbaik kepada lingkungan kita? Karena Kristus telah mempercayakan kepada kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang dikuduskan, orang yang dibenarkan. Maka tugas saudara dan saya untuk menjadi alat Tuhan, menggarami orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi penyedap bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian pula saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan juga mengajarkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada penatua-penatua dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak." Rasul Petrus berkata kepada penatua-penatua bahwa aku adalah saksi penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus yang sampai kepada akhir kematian di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, memberikan keselamatan kepada kita. Dan kewajiban kita pun juga untuk menjadi saksi Kristus dimanapun saudara dan saya berada. Jadilah saksi Kristus yang hidup. Bagikanlah kabar baik kepada banyak orang. Beritakanlah firman itu baik atau tidak baik waktunya, agar mereka mendengar siapakah Kristus, mengerti siapakah Kristus, mengambil keputusan siapakah Kristus. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, yang memberikan pengharapan yang pasti kepada kita semuanya, orang-orang yang percaya kepadanya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua berkata kepada kita, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saudara sekalian, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini yang Tuhan sampaikan kepada kita. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Tugas kita menyampaikan kabar baik supaya banyak orang mendengar tentang Kristus, Sang Juru Selamat, Kristus yang memberikan pengharapan yang pasti, dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan,
dan ketika dipanggil oleh Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tugas yang lain yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya saudara dan saya menjadi pelayan-pelayan Kristus, menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Kristus sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan yang ke-12, firman Tuhan berkata kepada kita, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Gereja Baptis Indonesia Rosipina didirikan oleh Kristus agar gereja ini terus bertumbuh dan berkembang melalui setiap pribadi yang percaya kepadanya, yang bergabung dengan gereja ini. Maka Tuhan berkata kepada kita, Tuhan mempercayakan kepada semua anak-anak Tuhan, ada yang dipercayai untuk menjadi alat Tuhan. Kata firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Apakah saudara dan saya sebagai rasul, pemberita-pemberita, menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehidupan kita, melalui perilaku kita, melalui tutur kata kita, melalui pikiran kita, melalui sikap hidup kita. Dan itulah yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Sebagai rasul memberitakan kabar baik, dan orang lain akan melihat Kristus melalui kehidupan saudara maupun melalui kehidupan saya. Demikian pula dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada anak-anaknya sebagai nabi, dan yang dikatakan sebagai nabi dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan semua anak-anak Tuhan, membangun kehidupan anak-anak Tuhan secara rohani, agar semua anak-anak Tuhan dewasa secara rohani, kuat imannya, dan akhirnya akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan Tuhan memberikan baik pemberita-pemberita Injil, orang-orang yang diperlengkapi untuk menjadi alat Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita, yaitu Yesus Kristus namanya. Itulah yang harus disampaikan para pemberita Injil. Kemudian Tuhan mempercayakan kepada para gembala, orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk menggembalakan kawanan domba Allah, agar kita semuanya saling memperlengkapi yang satu dengan yang lain. Kemudian Tuhan juga mengatakan bahwa ada orang yang dipercayai untuk menjadi pengajar. Semuanya itu saudara sekalian hendaknya dijalankan dengan baik. Memang ketika kita menjalankan dalam kebersamaan yang dipakai oleh Tuhan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai pengajar, kalau semuanya itu dilakukan dengan baik, maka pekerjaan Tuhan akan berdampak memajukan pekerjaan Allah melalui Gereja Baptis Indonesia Rosipina ini. 17 tahun usia kita, 17 tahun usia gereja kita. Marilah kita terus mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan melalui kehidupan saudara. Pandang Kristus, berjalan bersama dengan Kristus. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pembicaraan, walaupun banyak tekanan, berjalanlah bersama dengan Kristus. Niscaya Kristus yang akan memperlengkapi saudara, Kristus yang akan pakai kita,
Kristus yang akan memberkati di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga pembangunan tubuh Kristus tetap terbangun dengan baik, gereja bertumbuh dan berkembang, anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mengucap syukur oleh karena gereja ini yang punya moto yang sangat indah, moto yang sangat luar biasa yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan, menjadi gereja yang berkarakter Kristus dan misioner. Ada dua bagian itu, berkarakter Kristus, hidup saudara dan saya berpadanan dengan Kristus. Hidup kita hendaknya seturut dengan firman-Nya. Maka apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita lakukan dan jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Niscaya saudara diberkati, gereja ini diberkati. Kemudian gereja yang memiliki kehidupan yang berciri khas misioner, memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik. Setiap pribadi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Niscaya Tuhan memberkati kepada kita semuanya, dan biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan dan diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, dan kebenaran firman-Mu yang memberikan dorongan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan dan untuk mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin.